habis selesai makan. Semoga siang hari ini bisa. Hari ini lumayan lengkap ya. 3 orang cuman. Kita mulai saja ya. Iya dok. Baik, sudah tampakkah? Sudah dok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Baik, pada materi kedua, ini materi kedua ya. Materi pertama sudah. Kita akan bahas masalah farmakokinetik, farmakodinamik. Sebetulnya untuk perawat tidak terlalu penting. Harus diketahui, tapi tidak terlalu penting karena ini materinya sangat penting untuk farmasi ya. Tapi harus tahu rute pemberian obat ditentukan oleh sifat obat. Jadi kelarutan dalam air atau lipid atau ionisasi. Jadi rute pemberian obat ditentukan oleh sifat obat. Ada sifat obat yang larut dalam air, ada sifat obat yang larut dalam lemak, ada sifat obat yang mengandung ion, ya. Seperti infus misalnya mengandung ion, tidak bisa disuntikan ke dalam atau ditaruh di tetesan telinga misalnya demikian. Dan tujuan terapi, cara kerjanya cepat atau lambat atau lokal. Biasanya kalau mau kerja cepat itu infus, langsung ke lokasi. Kalau cara kerja lambat biasanya intramuskular ya atau lokal. Rute pemberian obat bisa secara enteral itu lewat mulut, sublingual atau rektal. Jadi melewati usus enterum. Enterum itu usus ya. Atau parenteral di sekitar usus. Seperti intravaskular itu parenteral ya. Intravaskular itu intravena atau intraarterial, intramuskular atau subkutan. Lain-lain seperti inhalasi itu dihirup ya. Seperti obat asma, intranasal seperti obat alergi hidung. Intratekal itu langsung ke lokasi, misalnya infus intratekal itu ke subarachnoid, misalnya pada pembiusan lumbal. Tahu nggak pembiusan lumbal? Jadi orang mau dioperasi hanya dibius dari perut ke bawah, misalnya gitu. Topikal seperti obat kulit, losio, balsem. Transdermal ini kayak koyo ya. Jadi transdermal. Jadi lewat kulit tapi tidak subkutan. Nanti ada mata kuliah khusus untuk bahas ini. Farmakokinetik ilmu yang mempelajari tentang perjalanan obat dalam tubuh yang mencakup. Jadi ilmu yang mempelajari tentang perjalanan obat. Jadi obat berjalan dari awal masuk sampai keluar. Ya. Pertama obat diabsorpsi. Ini tergantung ya. Kalau obatnya oral diabsorpsi, kalau intravena langsung didistribusi. Tidak diabsorpsi lagi. Obat infus langsung didistribusi. Tidak diabsorpsi. Jadi diabsorpsi itu misalnya lewat oral atau lewat
Ini rektal atau sublingual, ini diabsorpsi. Ya. Begitu juga dengan intramuskular, subkutan itu juga diabsorpsi. Inhalasi. Yang tidak diabsorpsi intravaskular, IV. Setelah diabsorpsi, kemudian masuk ke dalam darah, didistribusikan oleh darah ke seluruh tubuh, masuk ke organ target di metabolisme. Atau di metabolisme dulu, di hepar, supaya menjadi zat aktif, obat tersebut, biasanya obat ketika masuk tidak dalam bentuk aktif, maka diaktifkan dulu dalam hepar menjadi bentuk aktif, kemudian bekerja di organ target. Setelah bekerja di organ target, baru dikeluarkan. Misalnya obat salbutamol, obat bengek, obat asma. Orang minum obat salbutamol, minum tablet, masuk ke dalam badan, ke dalam lambung, diabsorpsi oleh lambung. Diabsorpsi oleh lambung, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah, didistribusikan ke seluruh tubuh. Kemudian di metabolisme di hepar, salbutamol tersebut menjadi bentuk aktif, kemudian masuk organ target. Organ targetnya apa? Yaitu bronkus. Ya, bronkus itu saluran nafas. Setelah bekerja, saluran nafas terbuka, obat tidak diperlukan lagi, diekskresikan. Kira-kira gitu farmakokinetik. Kalau yang tidak jelas, mohon langsung diinterupsi ya. Iya, Dok. Jadi, obat bebas, bisa obat terikat, tempat kerja reseptor, jadi obat diabsorpsi. Setelah diabsorpsi, obat tersebut masuk ke sirkulasi, distribusi ya, melakukan biotransformasi. Biotransformasi itu metabolisme ya, jadi yang tidak aktif menjadi aktif obat tersebut. Kemudian masuk ke tempat kerja reseptor, ke organ target. Tadi saya sampaikan contohnya salbutamol. Atau obat, misalnya obat jantung, minum tablet obat antihipertensi. Obat hipertensi contohnya amlodipin. Amlodipin 10 mg diabsorpsi ke tubuh, masuk ke dalam darah. Diabsorpsi di lambung, masuk ke dalam darah, kemudian diaktifkan di biotransformasi menjadi metabolit aktif. Menjadi metabolit aktif, kemudian masuk ke tempat kerjanya di jantung. Jadi amlodipin bekerja di jantung, kalsium antagonis, menghambat kalsium. Setelah selesai, kemudian obat tersebut diekskresikan. Ada yang obat tersebut disimpan dalam tubuh, sehingga dia bisa long acting, ya, depot jaringan. Misalnya obat yang 1 tablet 1 hari. Amlodipin bekerja 1 tablet 1 hari atau 2 tablet 1 hari. Jadi artinya dia bisa bekerja di depot, disimpan di depot selama 12 jam sehingga diperlukan 2 tablet sehari. Ya. Absorpsi adalah transfer suatu obat dari tempat pemberian ke dalam aliran darah. Jadi absorpsi masuk pindah tempat dari enteral ke dalam darah. Kecepatan dan efisiensi absorpsi tergantung pada cara pemberian. Ya, ada misalnya obatnya obat mah contohnya. Obat mah ada yang tablet, ada yang sirup. Ya, yang sirup tentu lebih cepat bekerja dibandingkan yang tablet. Cara pemberiannya tadi kalau diminum sama diinfus lebih cepat bekerja di infus. Karena langsung distribusi, tidak perlu absorpsi lagi. Transport obat dari saluran cerna, difusi pasif atau transportasi aktif. Ini saya pernah bahas difusi itu di bab faal ya, anatomi fisiologi. Jadi dari saluran cerna ke pembuluh darah, diabsorpsi itu bisa dengan lewat difusi pasif. Pindah begitu saja atau diambil secara aktif obat tersebut dari lambung ke pembuluh darah.
Faktor fisik yang mempengaruhi absorpsi, aliran darah setempat absorpsi. Misalnya orang tensinya rendah, maka aliran darahnya juga rendah. Luas permukaannya makin lebar, luas permukaannya makin cepat untuk diabsorpsi. Makin sedikit luas permukaan, makin sedikit diabsorpsi. Waktu kontak, makin lama kontaknya, makin lama bekerjanya dibandingkan dengan waktu kontak yang cepat. Proses absorpsi terjadi di berbagai tempat pemberian seperti melalui alat cerna, otot, intramuskular, paru-paru, inhalasi, kulit topikal, atau subkutan, dan lain-lain. Maaf, saya baru makan jadi berlendir tenggorokan saya. Bioavailabilitas adalah ini tadi yang saya sampaikan tadi, atau biotransformasi. Transformasi berubah bentuk. Bio adalah hidup. Jadi zat organik yang transformasi menjadi tidak aktif menjadi aktif, non aktif menjadi aktif. Bioavailabilitas adalah fraksi obat atau obat yang aktif. Jadi obat itu tersebut misalnya amoxicillin 500 mg masuk ke dalam lambung, diabsorpsi masuk ke dalam pembuluh darah, didistribusi masuk ke dalam lever, melakukan biotransformasi. Biotransformasi diaktifkan, tidak semua amox 500 itu jadi bentuk aktif. Yang aktif mungkin yang 350 atau 400 mg. Yang aktif ya. Jadi yang bioavailabilitasnya berapa? 400 mg. Tablet yang diminum berapa? 500 mg. 500 mg itu tidak aktif. Yang aktifnya setelah di biotransformasi jadi 400. Nah, 400 inilah yang disebut fraksi obat yang diberikan mencapai sirkulasi sistemik. Atau bisa juga dari 500 mg obat yang diminum tidak semuanya diserap. Absorpsinya bermasalah. Misalnya ada orang sakit lambung, ya, ada orang sakit usus, diare, ketebalan ususnya bermasalah, ada gangguan di mukosa usus, mukosa lambung, sehingga obat yang masuk ke dalam darah itu tidak sesuai dengan obat yang masuk ke dalam mulut. Ditentukan dengan cara membandingkan kadar plasma suatu obat setelah pemberian infusus dengan kadar plasma obat yang diberikan oleh IV. Ya. Kalau di IV berarti bioavailabilitasnya 100% ya. Kalau IV ini bukan 4 ya. Ini bukan 4, intravena, intravaskular. Kalau intravaskular berarti bioavailabilitasnya 100%. Kalau oral, bioavailabilitasnya tidak 100%. Dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi organik organ tersebut. Faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas adalah first pass metabolisme. Jadi masuknya lewat cara apa? Kelarutan obat. Obatnya larutnya bentuk tablet atau bentuk cair atau bentuk sirup. Kestabilan obat. Obatnya stabil atau gampang berusak. Misalnya obat yang tidak bisa di dalam udara bebas dalam waktu lama. Ya, sifat formulasi obat. Jadi asam atau basa. Misalnya begini. Orang minum zat besi dalam kondisi basah. Jadi minum zat besi campur obat mah. Obat mah itu basah, magnesium sulfat. Maka zat besi tersebut susah untuk diserap oleh lambung. Kenapa? Karena suasana lambung basah. Tapi ketika zat besi dicampur vitamin C, minum tablet besi, ditambah minum vitamin C, maka penyerapannya akan lebih tinggi dibandingkan zat besi dicampur obat mah, magnesium sulfat. Jadi sifat formulasi obat tersebut menentukan bioavailabilitas. Distribusi adalah proses suatu obat yang secara reversibel meninggalkan aliran darah dan masuk ke interstisium dan atau ke sel jaringan, itu masuk ke organ target. Pengiriman obat dari plasma ke interstisium itu antar sel ya, antar sel atau ke sel. Interstisium itu antar sel dan atau ke sel. Jadi bisa langsung ke interstisium, bisa juga langsung ke sel obat yang dari absorpsi tadi didistribusikan.
Pengiriman obat dari plasma ke intersisium terutama tergantung pada aliran darah. Permeabilitas kapiler. Permeabilitas itu artinya kapiler tersebut mudah atau sulit untuk transportasi obat, pindah obat dari aliran darah ke intersisium. Derajat ikatan obat dengan protein plasma atau jaringan. Apakah obat tersebut terikat atau tidak atau bebas dengan protein plasma. Dari hidrofobisitas obat tersebut. Kita tahu bahwa dinding sel itu dibuat dari lipid, dari lemak. Maka obat yang larut dalam lemak akan mudah untuk didistribusikan ke dalam sel itu daripada obat yang tidak larut dalam lemak. Kenapa? Karena dinding sel itu, semua dinding sel terbentuk dari lemak. Ya, sehingga kalau ada obat yang mudah larut dalam lemak, maka akan mudah untuk pindah masuk ke dalam intersisium atau ke dalam sel. Biotransformasi ini saya sampaikan tadi adalah proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi dalam tubuh. Hati adalah tempat utama metabolisme obat. Tadi yang saya sampaikan ya, hati di mana terjadi biotransformasi di lever dari bentuk aktif, dari bentuk tidak aktif menjadi bentuk obat aktif. Obat aktif artinya obat yang siap bekerja di organ target. Apakah semua obat mengalami biotransformasi? Tidak. Contohnya apa? Magnesium sulfat, magnesium hidroksida. Obat MAH itu tidak perlu biotransformasi, bahkan tidak perlu absorpsi, karena bekerjanya di lambung. Ya. Ekskresi. Jadi setelah bekerja, obat tersebut di organ target, maka obat tersebut dibuang. Adalah proses dikeluarkannya obat oleh tubuh melalui berbagai organ ekskresi dalam bentuk metabolit hasil metabolisme atau dalam bentuk aslinya. Contohnya kalau kita minum amoksisilin, maka besok pagi kencingnya bau amoksisilin. Ya. Kita minum Enervon C, besok paginya kencingnya berwarna kuning. Ya. Ginjal tidak dapat mengeliminasi obat-obat yang lipofilik. Lipofilik itu lipid, lemak, filik artinya suka. Karena obat tersebut mudah menembus membran sel dan diabsorpsi kembali ke dalam tubulus distal. Ya, kita udah pernah bahas mengenai anatomi fisiologi ginjal. Jadi ginjal tidak dapat mengeliminasi, tidak dapat mengeluarkan obat-obat yang larut dalam lemak. Jadi yang dikeluarkan oleh ginjal adalah obat-obat yang larut dalam air, hidrofilik. Oke, itu sebabnya kenapa obat yang lipofilik tidak ada dalam urin. Ya, keluarnya lewat mana? Lipofilik bisa lewat keringat, bisa lewat pup, ya, yang lipofilik. Selain melalui ginjal, ekskresi obat juga dapat melalui empedu ke dalam usus. Tidak saya tampakkan lewat pup ya, dan usus dan keluar bersama feses. Ekskresi melalui paru juga dapat terjadi terutama untuk obat anestesi umum. Obat anestesi umum, contohnya ether, ya, berbentuk gas, halotan. Ya, jadi nafasnya berbau halotan karena obat tersebut dihisap oleh paru, kemudian bekerja di susunan saraf pusat, terjadilah anestesi. Setelah obat anestesi bekerja, halotannya habis, maka dikeluarkan lewat paru. Ya. Jadi ada ekskresi. Jadi organ ekskresi ada apa aja? Satu empedu, ya, melalui lever, empedu melalui lever ya. Yang kedua ginjal, yang ketiga paru, yang keempat kulit. Organ ekskresi. Ekskresi melalui ASI, saliva, berkeringat, dan air mata secara kuantitatif tidak terlalu signifikan. Pengetahuan ekskresi obat melalui ASI sangat penting. Karena jika obat diekskresi dalam ASI, maka obat tersebut akan masuk ke dalam tubuh bayi. Jadi perlu pengawasan khusus untuk ibu-ibu menyusui jika akan mengkonsumsi obat. Jadi biasanya obat ada precaution, tanda-tanda kehati-hatian. Berhati-hati obat diminum pada ibu hamil dan menyusui. Misalnya demikian, ada tulisannya. Precaution.
Ya, tidak diizinkan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui. Oke, itu farmakokinetik. Ada yang ditanyakan farmakokinetik? Jadi farmakokinetik itu absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Jadi farmakokinetik adalah nasib obat dari masuk ke dalam tubuh sampai keluar lagi dari tubuh. Itu nasib obat. Itu farmakokinetik. Ada pertanyaan? Nggak ada, Dok. Sebentar ya, saya jawab WhatsApp dulu. Baik, lanjut ya ke farmakodinamik. Farmakodinamik adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaruh obat dan efek biokimia dan fisiologi obat serta mekanisme kerjanya terhadap tubuh. Ini sebetulnya untuk perawat D3 ya. D3 nggak terlalu penting karena perawat D3 nanti kalau sudah S1 mungkin penting. Jadi harus tahu obat ini kerjanya bagaimana, ngapain aja dalam tubuh. Ini harus intravena, ini harus intramuskuler. Kenapa harus intramuskuler itu? Kalau D3 mungkin enggak. Tapi lebih baik diketahui supaya nanti kalau Anda S1, Anda udah punya ilmunya. Cara kerja obat, efek obat, fungsi berbagai organ, efek obat terhadap fungsi berbagai organ, dan pengaruh obat terhadap reaksi biokimia dan struktur organ. Ini jadi farmakodinamik lebih kompleks dibandingkan farmakokinetik. Mekanisme kerja obat timbul karena interaksi obat dengan reseptor pada sel organisme. Tadi saya sampaikan kan, ketika absorpsi, kemudian distribusi, masuk ke organ target dari pembuluh darah, masuk ke dalam interstisial atau ke dalam sel. Nah, di situ ketemu dengan sel reseptor sel, ya. Jadi obat tersebut ketemu dengan reseptornya. Makanya kenapa amlodipin tidak bekerja di mata, tapi bekerja di otot jantung. Contohnya obat asma, salbutamol, kan masuk ke dalam pembuluh darah, tapi tidak bekerja di usus, bekerjanya di bronkus. Kenapa? Karena di bronkus ada reseptornya. Demikian. Terjadi perubahan biokimiawi dan fisiologi yang merupakan respons khas terhadap obat tersebut. Misalnya jadi ngantuk, jadi pegel, jadi capek, jadi pusing. Jadi terjadi perubahan biokimiawi dan fisiologi yang merupakan respons khas untuk obat tersebut. Atau indikasinya seperti bronkodilasi, bronkodilator, bronkodilatasi, bronkokonstriksi, dan seterusnya. Teori reseptor obat adalah suatu makromolekul. Reseptor adalah suatu makromolekul. Target khusus berada pada permukaan sel atau intraseluler atau dalam sel ya, di dinding sel atau di dalam sel yang mengikat suatu obat dan menimbulkan kerja farmakologinya. Sampai di sini paham. Jadi obat masuk ke dalam darah, absorpsi, didistribusikan oleh darah, distribusi, kemudian obat tersebut dikeluarkan, dimasukkan ke dalam sel, ketemu dengan reseptor.
Maaf ya deh, saya nggak bisa ngajar pakai laptop. Enakan ngajar ketemu langsung. Transportasi aktif. Ya, tidak dinding sel itu terdiri atas lemak. Jadi kalau obat berpindah ke dalam sel, kalau obat tersebut lipofilik, maka obat tersebut akan masuk ke dalam sel melalui cara difusi. Tapi ketika hidrofilik atau lipofobik, maka obat tersebut masuk melalui ATP AC. Jadi lewat transportasi aktif. Reseptor merupakan molekul-molekul fungsional yang mencakup dua konsep penting, yaitu agonis dan antagonis. Agonis dan antagonis. Jadi agonis itu artinya obat tersebut memicu, kalau antagonis obat tersebut menghambat. Contohnya memicu apa? Contohnya bronkodilator, obat asma. Antagonis apa? Contohnya obat amlodipin. Jadi menghambat pemasukan kalsium ke dalam sel jantung sehingga tensi menurun, itu antagonis. Jadi agonis itu merangsang, menstimulans, antagonis itu menghambat atau menginhibisi. Nih, ini obat, ini reseptor, ini kalau ATPase keluar masuk, ini berbentuk protein ya, obat masuk ke organ target, bisa masuk ke dalam DNA, sel bisa masuk ke dalam sitoplasma, bekerjanya dengan dua cara, bisa agonis, bisa antagonis. Perubahan aktivitas perubahannya aktivitas biofisika molekul. Ini saya paham deh, cuma kalau saya jelasin pusing deh. Jadi terjadi biotransformasi, ya, terjadi esterase, perubahan bentuk obat yang tadinya tidak aktif menjadi aktif, biotransformasi. Nah, ini menentukan efek farmakologis, efeknya. Efeknya agonis atau antagonis. Ya, dua-duanya menguntungkan di efek agonis itu diperlukan, efek antagonis juga diperlukan tergantung daripada sifat obat tersebut. Indikasi obat tersebut, selektivitas efek obat. Jadi efek obat itu selektif karena ada reseptor. Membantu peran antagonis farmakologi obat. Jadi bisa membantu peran antagonis farmakologi obat karena menghambat yang perlu dihambat. Contohnya amlodipin tadi, dia menghambat masuknya kalsium ke dalam sel otot jantung. Ikatan obat reseptor, ikatan ion, bisa berbentuk ikatan ion, ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, atau ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals ini sama juga dengan ikatan hidrogen ya, atau ikatan kovalen. Kovalen itu artinya ikatannya banyak, bukan ion. Biasanya kovalen itu biasa terjadi pada organik ya, senyawa organik. Contohnya senyawa organik adalah protein, karbohidrat, lipid, vitamin, ya, itu ikatannya ikatan kovalen. Ikatan ion itu misalnya NaCl, KCl. Ikatan hidrogen itu ikatan dengan hidrogen ya, dengan H2O. Ya, sama dengan ikatan van der Waals. Van der Waals ini ikatan gas, berbentuk gas. Struktur kimia suatu obat berhubungan erat dengan anti-afinitasnya. Afinitas artinya keterikatan obat dengan reseptor. Jadi ada obat yang, misalnya obat A, afinitasnya 10% kepada reseptor. Obat B, afinitasnya 50% terhadap reseptor. Sehingga ketika obat A bergabung dengan obat B,
maka obat B akan lebih nempel ke reseptor dibandingkan obat A. Kenapa? Karena obat B afinitasnya lebih besar dibandingkan obat A. Begitu. Jadi afinitas itu ketertarikan lah, kira-kira demikian. Nangkap ya? Jadi kalau ada obat A, afinitasnya 10% terhadap reseptor. Obat B, afinitasnya 50% terhadap reseptor. Ketika obat A, obat B dimasukkan dua-duanya bersamaan, maka obat B lebih cepat untuk menempel ke reseptor daripada obat A karena afinitas obat B lebih besar dibandingkan obat A. Hubungan dosis dengan efek intensitas efek. D plus R sama dengan DR plus efek. Ya, D ini drug ya, D ini drug, R ini reseptor. Terjadi ikatan reseptor dengan obat, terus menimbulkan efek. Efeknya bisa agonis, bisa antagonis. Intensitas efek obat berbanding lurus dengan fraksi reseptor yang diduduki. Ya, makin banyak reseptor yang diduduki, makin besar intensitas efek obat. Ya, jadi misalnya efeknya kurang maka ditambah dosisnya. Demikian. Jadi sekarang udah nangkep ya, lebih jelas, bukan nangkep, lebih jelas bahwa efek obat tergantung juga daripada dosis obat. Tergantung juga reseptor yang diduduki. Ya. Makin banyak dosis obat atau makin besar reseptor, maka makin besar efek obat tersebut. D ini drug, R ini reseptor. Ya. Setelah bertemu antara obat sama reseptor, muncullah efek. Efeknya bisa agonis, bisa antagonis. Bisa menstimulus, misalnya obat memicu denyut jantung, misalnya epinefrin. Epinefrin itu menyebabkan detak jantung meningkat. Kalau amlodipin menyebabkan detak jantung menurun, begitu. Ya, efeknya tergantung daripada agonis atau antagonis. Reseptor obat dalam menimbulkan efek, obat tertentu tidak berikatan dengan reseptor. Obat tertentu ya, seperti magasida, obat mah dia nggak perlu reseptor, dia langsung ketemu ke hidroklorida, HCl, jadi MgCl2. Ini susah saya jelasinnya karena nggak ada whiteboard di sini. Efek non-spesifik dan gangguan pada membran. Perubahan sifat cairan tubuh osmotik seperti antacid. Antacid ini obat mah ya. Urea, manitol, MgSO4, natrium bikarbonat dalam membasahkan urin. Membasahkan urin itu membuat pH urin jadi naik ya. Perubahan sifat asam basa, antasida, amonium klorida, dan natrium bikarbonat. Jadi obat yang seperti ini tidak berikatan dengan reseptor. Ya. Atau kerusakan non-spesifik, antiseptik, misalnya betadin atau alkohol, maka betadin tidak perlu reseptor. Dengan fungsi membran, ini mengganggu fungsi membran, anestesi volatil, jadi anestesi yang sifatnya gas. Interaksi dengan molekul kecil atau ion, ini pengencer darah, warfarin ya, warfarin namanya, kalsium, natrium 2 eta. Tambah pelumbum 2 plus. Ini 2 plus ini sebetulnya jumlah ion 2 plus. Pb 2 plus 2 ion, bukan Pb 2 molekul. Pb 2 plus itu 2 ion. Atau masuk ke dalam komponen sel, 5-fluorourasil. 5-fluorourasil ini obat kanker. Ya, antibiotik obat kanker tidak melalui reseptor. Jadi tidak semua obat melalui reseptor ya, tapi rata-rata obat melalui reseptor. Interaksi obat pada reseptor bisa menguntungkan, bisa merugikan.
ya, misalnya shock anafilaktik, inkompatibilitas alergi. Jadi ada interaksi obat sama reseptor, justru jatuhnya jadi alergi, misalnya gitu, alergi obat. Menguntungkan kalau efek obat yang diinginkan tercapai. Agonis adalah suatu obat yang dapat mengikat suatu reseptor dan menimbulkan respon. Besarnya efek tergantung pada konsentrasi pada timbul tempat agonis. Antagonis bisa bersifat kompetitif, bisa non-kompetitif, bisa agonis parsial. Nanti saya jelaskan. Agonis adalah suatu obat yang dapat mengikat suatu reseptor. Kompleks DR, obat drug reseptor yang terbentuk. Potensi suatu ukuran berapa banyak obat dibutuhkan untuk menghasilkan suatu respon tertentu. Jadi misalnya, oh ini perlu dosis sekian, oh itu perlu dosis sekian, misalnya demikian. Makin rendah dosis yang dibutuhkan untuk suatu respon yang diberikan, makin poten obat tersebut. Ya, misalnya obat injeksi, dosisnya ringan saja, ya, tapi obatnya poten. Indeks terapi ini pembahasan farmakologi, farmasi ya dia. Jadi makanya saya katakan farmakokinetik, farmakodinamik ini nice to know saja. Saya berharap nilai Anda bagus-bagus ya. Rasio dari dosis yang menghasilkan toksisitas dengan dosis yang menghasilkan suatu respon yang efektif. Indeks terapi rasio dari dosis yang menghasilkan toksisitas. Jadi antara dosis dengan toksisitasnya. Dengan dosis yang menghasilkan suatu respon yang efektif. Jadi dosis berapa yang efektif, dosis berapa yang toksik. Indeks terapi. Indeks terapi dosis toksik dibandingkan dosis efektif. Ini rumusnya. Ya. Jadi ketika ditambah konsentrasi obat, maka efektivitasnya naik, efek obat naik. Ya, efek obat
garis Y, konsentrasi obat, garis X. Ketika konsentrasi obat dinaikkan, maka efek obat juga ikut naik. Sampai ketemu di mana ketika dosis obat dinaikkan, maka tidak menambah efek obat. Ya, jadi walaupun ditambah dosis obat, maka tidak menambah efek obat. Ya, dosis beban lurus dengan respon obat. Respon, jadi artinya ketika dosis naik, efek juga naik. Tapi ada konsentrasi tertentu di mana ketika dosis naik, respon berhenti. Maaf ya dia. Dosisnya naik, efek obatnya juga naik. Tapi ada konsentrasi tertentu di mana ketika dosis dinaikkan, efek obatnya tidak akan menaik. Karena berarti dosisnya dosis maksimal. Sekarang kita lihat. Efek biologis, efek obat, sama konsentrasi obat. Ya. Obat A lebih poten dibandingkan obat B. Tapi keduanya memperlihatkan efikasi yang sama. Kenapa obat A lebih poten dibandingkan obat B? Karena obat A ketika konsentrasi kecil sudah menimbulkan efek. Obat B harus menimbulkan efek 50% pada konsentrasi 50 di sini. Nangkep nggak, Dik? Obat A dosis sekian sudah menimbulkan efek 50%. Obat B untuk efek 50% harus dosis 2 kali lipat daripada obat A. Obat C adalah obat yang paling jelek. Kenapa? Karena efek biologisnya rendah, dosisnya tinggi. Jadi untuk menimbulkan efek perlu dosis tinggi, efeknya pun tidak adekuat. Kalau obat B untuk menimbulkan efek yang adekuat perlu dosis tinggi. Obat A untuk menimbulkan efek yang adekuat tidak perlu dosis tinggi. Dosis rendah juga cukup. Jadi dari A, obat B, obat C yang paling bagus adalah obat A. Kenapa obat A paling bagus? Karena dengan dosis rendah efek tinggi. Obat B efek tinggi tapi dosisnya harus tinggi. Obat C dosisnya paling tinggi tapi efeknya rendah. Dilewat aja deh. Indeks terapi LD, ED, lethal dose, efek dose. Ya, 50. Ini diambil dari ini. 50. ED itu efek obat, efek drug, efek ya. Efek drug. Lethal dose. Jadi kalau indeks terapi itu rumusnya LD 50 dibandingkan ED 50. Tingkat keamanan obatnya. Kalau LD maka obatnya obat ideal. Artinya apa? Obat ini kemungkinan efek sembuhnya besar 99, tapi efek toksiknya kecil karena poinnya 1. Jadi obat ideal itu obat yang resikonya kecil tapi efeknya besar. Nangkap ya, itu kesimpulannya. Obat yang standar itu 50-50 yang standar. Tapi obat yang paling ideal adalah obat yang resiko letalnya kecil,
resiko efek sembuhnya besar. Demikian. Uji klinik, ini nggak perlu deh. Saya beritakan aja. Ini kalau obat sebelum beredar di pasaran, maka harus ada uji klinik obat tersebut. Fase 1 pengujian obat itu pertama kali pada manusia yang diteliti keamanan obat. Fase 2 pengujian obat itu pertama kali pada sekelompok kecil penderita. Ya, jadi fase 1 uji klinik itu obat diberikan kepada manusia sehat. Yang kedua, obat tersebut diberikan pada sekelompok kecil orang sakit. Tujuannya melihat efek farmakologis. Ya, tinggal dibaca aja. Fase 3 baru ketika fase 2 aman, baru fase 3 diberikan kepada sekelompok besar penderita. Fase 4 udah masuk ke pasaran. Fase 3 aman, fase 4 masuk ke pasaran. Disurvei setiap tahun atau setiap 5 tahun. Apakah obat tersebut masih menimbulkan efek samping atau tidak. Interaksi obat. Interaksi obat adalah perubahan efek suatu obat akibat pemakaian obat lain. Interaksi obat, jadi satu obat ketemu obat lain. Jadi orang ini minum lebih dari satu macam obat. Orang ini minum lebih dari satu macam obat. Dan obat ini ada yang berinteraksi, ada yang tidak berinteraksi. Saya katakan tadi, ketika obat zat besi bercampur dengan obat mah, maka zat besi tersebut sulit untuk diserap oleh lambung. Ketika zat besi bersama dengan vitamin C, maka zat besi tersebut banyak diserap oleh lambung. Itu interaksi obat namanya. Baik oleh makanan, obat tradisional, dan senyawa kimia lain. Misalnya obat tersebut tidak boleh sesudah makan, harus sebelum makan. Berarti obat tersebut berinteraksi dengan makanan, sehingga diberikan sebelum makan. Interaksi obat yang signifikan dapat terjadi jika 2 atau lebih obat digunakan bersama-sama. Makanya ada obat yang diberikan sebelum makan, ada obat yang diberikan sesudah makan. Supaya apa? Supaya tidak berinteraksi antara satu obat dengan obat yang lain. Interaksi obat secara klinis penting bila berakibat peningkatan toksisitas. Jadi obat A ketemu obat B, maka obat A berpotensi toksik ketika dicampur dengan obat B. Ya, atau sebaliknya. Obat A ketemu obat B, obat A jadi kurang fungsinya ketika ketemu obat B. Contohnya tetrasiklin. Tetrasiklin kalau dicampur dengan susu, maka tetrasiklin akan membentuk celat atau ikatan yang menurunkan efek dari tetrasiklin. Jadi tetrasiklin tidak boleh minum bersama dengan susu. Kalau obat lain boleh. Jadi perlu diperhatikan terutama bila menyangkut obat dengan batas keamanan yang sempit. Indeks terapi yang rendah. Indeks terapi rendah itu yang obat jelek nih. Nih, obat ideal kan kematiannya kecil, penyembuhannya besar. Kalau berhati-hati ketika obat tersebut LD-nya 19, ED-nya 1. Efek sembuhnya 1, efek resikonya besar 99. Maka obat ini berhati-hati ketika dicampur dengan obat lain. Misalnya glikosida jantung dengan antikoagulan dan obat-obat sitostatik. Sitostatik itu obat-obat kanker ya. Interaksi diklasifikasi menjadi keterlibatan dalam proses farmakokinetik maupun farmakodinamik. Interaksi farmakokinetik, tadi farmakokinetik saya sampaikan ada 4 ya. Absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Interaksi farmakokinetik tadi dengan perubahan kadar plasma obat. Jadi absorpsinya jelek misalnya. Jadi berkurang karena ada obat lain. Contohnya tadi tetrasiklin ketemu dengan susu. Interaksi farmakokinetik diakibatkan oleh perubahan laju atau tingkat absorpsi, distribusi atau metabolisme atau ekskresi. Ya.
Interaksi farmakodinamik biasanya berhubungan dengan kemampuan suatu obat untuk mengubah efek obat lain tanpa mengubah sifat-sifat farmakokinetiknya. Jadi ada obat yang farmakokinetiknya tidak bermasalah, tapi farmakodinamiknya bermasalah. Jadi ketemu reseptornya tadi. Farmakodinamik itu saya sampaikan ketemu dengan reseptornya. Interaksi obat farmakodinamik meliputi aditif, efek obat A 1, efek obat B 1, efek kombinasi menjadi 2. Jadi obat ini meningkatkan kerja obat yang lain. Potensiasi, efek obat A 0, efek obat B 1, efek kombinasi jadi 2. Ya. Jadi obat ini menimbulkan potensiasi obat B ketemu obat A, jadi obat B jadi 2, padahal harusnya jadi 1 kan? Tapi ketika obat B ketemu obat A, potensinya jadi 2, potensiasinya. Sinergismenya, efek obat A, efek obat 1, efek obat B 1, efek kombinasi obat A ketemu obat B jadi 3. Ini yang berhati-hati sekali. Hati-hati sekali. Ini kenapa efek obatnya jadi tinggi sekali. Antagonisme, efek obat A 1, efek obat B 1, efek kombinasi jadi 0. Ini saya katakan seperti tadi, susu dengan tetrasiklin. Sampai di sini mudah-mudahan lebih paham ya, lebih jelas. Ya. Mekanisme yang terlibat dalam interaksi farmakodinamik adalah perubahan efek pada jaringan atau reseptor. Ya. Interaksi farmakodinamik absorpsi obat digunakan secara oral biasanya diserap dari saluran cerna ke dalam sistem sirkulasi. Ada banyak kemungkinan terjadi interaksi selama obat melewati saluran cerna. Absorpsi dari obat dapat terjadi melalui transport pasif maupun aktif. Transportasi aktif contohnya difusi atau osmosis, di mana sebagian besar obat diabsorpsi secara pasif atau difusi. Proses ini melibatkan difusi obat dari daerah yang dengan kadar tinggi ke daerah dengan kadar obat yang rendah. Difahami ya, absorpsi penyerapan. Pada transport aktif, terjadi perpindahan obat melawan gradien konsentrasi. Contohnya ion-ion molekul yang larut dalam air. Dan proses ini membutuhkan energi, makanya disebut transportasi aktif karena ATPase. Natrium, kalium, ATPase. Absorpsi obat secara transportasi aktif lebih cepat daripada secara transport pasif difusi. Obat dalam bentuk tak terion, artinya dalam bentuk tidak ion, larut dalam lemak dan mudah berdifusi melewati membran sel. Sedangkan obat dalam bentuk ion tidak larut dalam lemak tidak dapat berdifusi. Saya katakan tadi karena dinding sel itu mengandung lemak. Jadi obat yang tidak terion, larut dalam lemak, maka mudah berdifusi. Kenapa? Karena dinding sel itu terbentuk dari lemak. Bila kecepatan absorpsi berubah, interaksi obat secara signifikan akan lebih mudah terjadi. Terutama obat dengan waktu paru yang pendek, atau bila dibutuhkan di kadar puncak plasma yang cepat untuk mendapatkan efek. Apa itu waktu paru? Waktu paru adalah waktu di mana obat tersebut bekerja sampai selesai. Waktu paru itu obat bekerja sampai selesai. Kalau waktu parunya lama, maka obat tersebut 1 kali sehari. Kalau obat waktu parunya rendah, maka obat tersebut diminum 3 kali sehari. Kenapa ada obat 3 kali sehari, ada obat 1 kali sehari? Karena waktu parunya yang membedakan. Jadi kalau waktu parunya lama, obat tersebut diminum 1 atau 2 kali sehari. Kalau waktu parunya cepat, jadi waktu paru itu begitu masuk langsung dieliminir. Maka obat tersebut bisa 3 kali sehari. Bahkan ada obat acyclovir itu 5 kali sehari. Mekanisme interaksi akibat gangguan absorpsi.
Aduh, suara saya udah serak nih, Dek, karena batuk. Interaksi secara fisik atau kimia antara obat dalam lumen saluran cerna sebelum absorpsi dapat mengganggu proses absorpsi. Interaksi ini dapat dihindarkan atau sangat dikurangi bila obat yang berinteraksi diberikan dalam jangka waktu minimal 2 jam. Jadi obat satu, obat A dengan obat B, supaya tidak ketemu, maka dipisahkan konsumsinya minimal 2 jam. Jadi obat A diminum jam 10, obat B diminum jam 12. Misalnya demikian, supaya tidak ketemu. Perubahan pH, tadi saya sampaikan contohnya zat besi ya. pH rendah zat besi mudah diabsorpsi, kalau pH tinggi zat besi susah untuk diabsorpsi. Ini contoh-contoh, saya tinggal dibaca ya, contoh-contoh saja. Pembentukan senyawa kompleks chelat. Ini contohnya tadi saya katakan chelat. Apa tetrasiklin ketemu susu, maka akan terbentuk chelat. Chelat itu artinya susu, tetrasiklinnya diikat oleh susu. Ketika diikat oleh susu, maka tetrasiklin tidak larut, tidak dapat diabsorpsi oleh lambung. Kalau amoksisilin dengan susu tidak ada masalah. Obat menjadi terikat pada sekuestraan asam empedu. Kolestiramin dan kolestipol dapat berikatan dengan asam empedu dan mencegah area absorpsinya. Akibatnya dapat terjadi ikatan dengan obat-obat lain, terutama yang bersifat asam, misalnya warfarin. Dek, ini bahasa farmasi ya, Dek ya. Tapi Adek baca saja. Kalau nggak ngerti tanya sama saya. Tapi ini untuk aplikasi di lapangan sangat rendah. Perubahan fungsi saluran cerna, percepatan atau lambatnya pengosongan lambung, perubahan vaskularitas atau permeabilitas mukosa saluran cerna, atau kerusakan mukosa dinding usus. Jadi misalnya orang sakit gangguan cerna, misalnya sedang ada diare, jadi obat tersebut begitu masuk ke dalam tubuh sudah cepat-cepat dikeluarkan oleh tubuh. Kenapa? Sedang diare. Jadi percepatan atau lambatnya pengosongan lambung atau usus. Perubahan vaskularitas, misalnya ada orang gangguan vaskuler, gangguan pembuluh darah, atau permeabilitas, atau rusaknya dinding pembuluh darah, dinding mukosa saluran cerna, atau kerusakan mukosa dinding usus, ya, sehingga absorpsinya terganggu. Ini contoh-contohnya, tinggal dibaca saja ya. Ini kesimpulan dari yang tadi. Interaksi farmakokinetik distribusi. Setelah obat diabsorpsi ke dalam sirkulasi, obat dibawa ke tempat kerja di mana obat akan bereaksi dengan berbagai jaringan tubuh atau reseptor. Para absorpsi distribusi itu farmakokinetik, kalau reseptor itu farmakodinamik. Selama berada di dalam aliran darah, obat dapat terikat pada berbagai komponen darah, terutama protein albumin. Obat-obat larut lemak mempunyai afinitas yang tinggi pada jaringan adiposa lemak. Ya, kenapa? Obat lemak pasti dekat, mudah nempel sama jaringan lemak, sehingga obat-obat dapat tersimpan ke jaringan adiposa ini. Jadi vitamin A, D, E, K, ADEK itu mudah disimpan di lemak. Kenapa? Karena dia larut dalam lemak. Rendahnya aliran darah ke jaringan lemak mengakibatkan jaringan ini menjadi depot untuk obat-obat tertentu lemak. Hal ini memperpanjang efek obat. Jadi obatnya larut dalam lemak, biasanya efek obatnya panjang. Jadi T waktu paruh, T setengah itu panjang ya. Obat-obat yang larut dalam lemak misalnya golongan fenotiazin, benzodiazepin, dan barbiturat. Barbiturat contohnya diazepam. Luminal. Obat-obat yang cenderung berinteraksi pada proses distribusi adalah obat-obat yang persentase terikat protein tinggi. Jadi obat-obat yang cenderung berinteraksi pada proses distribusi adalah obat-obat yang persentase terikat proteinnya tinggi. Ya. Terikat pada jaringan, mempunyai volume distribusi yang kecil.
Jadi dosisnya di plasmanya kecil, konsentrasi di plasmanya kecil, mempunyai rasio ekskresi hepatik yang rendah. Jadi setelah sampai hepar diaktifkan, ekskresinya rendah, memiliki rentang terapeutik yang sempit, artinya obat tersebut T-setengahnya rendah, waktu paruhnya rendah, memiliki onset aksi yang cepat. Jadi ketika masuk langsung bekerja, biasanya cepat juga tereliminir. Digunakan secara intravena. Ini obat-obat ini cenderung berinteraksi pada proses distribusi adalah obat-obat yang demikian disebut di atas. Interaksi farmakokinetik metabolisme. Untuk menghasilkan efek sistemik dalam tubuh, obat harus mencapai reseptor. Berarti obat harus dapat melewati membran plasma. Untuk itu obat harus larut lemak. Sebaiknya obat larut lemak, tapi tidak semua obat harus larut lemak. Metabolisme dapat mengubah senyawa aktif yang larut lemak menjadi senyawa larut air yang tidak aktif, yang nantinya akan diekskresikan terutama melalui ginjal. Obat dapat melewati dua fase metabolisme, yaitu metabolisme fase 1 dan 2. Pada fase 1 terdiri oksidasi, dimetilisasi, hidrolisasi, dan sebagainya oleh enzim mikrosomal hati yang berada di endotelium. Ini yang saya katakan tadi, metabolisme untuk mengubah obat yang tidak aktif menjadi obat aktif atau sebelum diekskresikan. Pada metabolisme fase 2, obat bereaksi dengan molekul yang larut air. Misalnya asam glucuronat, ini saya katakan ini harus, dan nanti ketika masuk rumah sakit, praktek di rumah sakit adalah mengenal obat-obat yang saya sebutkan di atas. Ini penjelasan yang tadi ya, tinggal dibaca saja. Ini nggak penting. Barbiturat lain dan obat-obat seperti carbamazepin ini obat-obat penenang ya, obat-obat saraf, rifampicin obat TBC juga menyebabkan induksi enzim. Jadi menginduksi enzim untuk terjadinya metabolisme fase 1 dan fase 2. Piridoksin vitamin B6 mempercepat dekarboksilasi levodopa menjadi metabolit aktifnya seperti levodopa ini untuk obat Parkinson. Dopamin dalam jaringan perifer. Menghambat metabolisme suatu obat dapat juga menghambat metabolisme obat lain dengan dampak memperpanjang atau meningkatkan aksi obat yang dipengaruhi. Jadi T-setengahnya jadi naik. Waktu paruhnya jadi naik karena apa? Karena berinteraksi dengan obat yang lain yang sifatnya menghambat. Jadi panjang kerjanya ya, harusnya itu kerja cepat, jadi lama. Kenapa? Dihambat cara kerja obat tersebut oleh obat yang lain. Sebagai contoh allopurinol mengurangi produksi asam urat. Jadi allopurinol itu kalau orang asam urat minum obat allopurinol. Kenapa allopurinol itu menghambat metabolisme asam urat? Ya, enzim xantin. Jadi definisi menghambat itu bukan berarti negatif ya. Bisa negatif, bisa juga positif. Contoh tadi, orang alergi udang minum obat anti alergi, maka udang tersebut dihambat ketemu reseptor. Jadi menghambat itu dalam niat positif, dalam arti yang positif. Begitu juga dengan simetidin. Ya, simetidin ini ranitidin, simetidin, famotidin, ini obat-obat menghambat reseptor H2 di lambung, ya, sehingga menghambat keluarnya HCl, asam lambung, sehingga bagus untuk orang sakit MAH. Ekskresi, kecuali obat-obat anestetik inhalasi, sebagian besar obat diekskresi lewat empedu atau urin. Jadi obat dapat keluar lewat empedu, kemudian masuk ke dalam usus lewat pup, atau obat keluar lewat urin, atau keluar lewat kulit, atau keluar lewat paru. Ya.
Darah yang masuk ginjal sepanjang arteri renal mula-mula dikirim ke glomerulus lurus, di mana molekul-molekul kecil yang cukup melewati membran glomerulur air dan garam berupa beberapa obat tertentu disaring di tubulus. Jadi molekul-molekul yang besar seperti protein plasma dan sel darah ditahan. Jadi yang keluar dari glomerulus masuk ke dalam kapsula Bowman itu molekul-molekul yang kecil yang larut dalam air atau garam dan beberapa obat tertentu yang molekulnya kecil sekali sehingga bisa melewati pori-pori di tubuh di glomerulus masuk ke dalam kapsula Bowman, masuk ke dalam tubulus contortus proximal, kemudian Ansa-Engle, kemudian masuk ke tubulus contortus distal, kemudian masuk ke dalam ureter, calyx mayor, calyx minor. Molekul-molekul yang besar seperti protein plasma dan sel darah ini molekul ini besar, tidak bisa melewati glomerulus ya karena pori-pori glomerulus itu kecil pori-porinya. Aliran darah kemudian melewati bagian lain dari tubulus ginjal di mana transportasi aktif dapat memindahkan obat dan metabolisme dari darah ke filtrat tubulus. Berarti dikeluarkan secara transportasi aktif ya. Jadi nggak bisa lewat difusi melalui glomerulus, tapi lewat transportasi aktif dari pembuluh darah ke tubulus. Ya. Interaksi bisa terjadi karena perubahan resepsi aktif tubulus ginjal, perubahan pH dan perubahan aliran darah ginjal. Tapi ini nggak terlalu penting bagi perawat. Perawat mah yang penting ngerawat, ngasih obat sesuai instruksi dokter, tapi sebaiknya tahu kerja obatnya ini apa gitu. Tapi Anda nggak belajar obat kan? Hanya obat kerjanya farmakokinetiknya, farmakodinamiknya Anda harus tahu. Secara umum, tidak secara khusus. Demikian farmakokinetik, farmakodinamik. Ada yang mau ditanyakan, Dik? Maaf suara saya. Dok, mau nanya. Iya. Obat kan dikeluarkan bisa dari urin, bisa dari kulit tadi ya katanya. Iya. Sama dari tadi paru-paru bukan sih kalau nggak salah? Iya, paru-paru halotan. Nah, iya itu kalau dari paru-paru tuh kayak gimana, Dok? Berupa gas, jadi nafasnya bau halotan. Oh, nafasnya itu berbau gitu ya? Iya, berbau gas halotan. Kalau dari kulit itu berupa apa? Biasanya contohnya pada obat-obat jamur. Oh, jamur, kayak jamur di kulit gitu? Iya, jadi obat tersebut dikeluarkan lewat kulit, jadi jamur yang ada di kulit itu mati. Kenapa? Karena obatnya keluar lewat kulit. Ketemu jamur di kulit jamurnya mati, keluar lewat keringat. Begitu. Tapi yang paling sering itu lewat urin ya, Dok ya? Iya, paling sering lewat urin sama lewat pup ya, Dek. Oh, Kak, sama lewat pup ya, Dok. Iya. Sudah, Dok, cukup, Dok. Ada pertanyaan lagi yang lain? Cukup ya? Iya, Dok, cukup. Makasih, Dek. Semoga sukses. Saya close saja ya. Iya, Dok. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Sama-sama.